Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas makhluk kriptid yang mirip dinosaurus lagi. Makhluk kriptid ini bernama Rau dan dia habitatnya itu ada di Papua Barat atau ya Papua tuh yang ada di Indonesia, bukan Papua Nugini lagi ya. Rau ini dikatakan mirip banget sama Stegosaurus, salah satu dinosaurus herbivora yang paling terkenal yang hidup pada periode Jurassic Alkir, sekitar 155 juta tahun yang lalu hingga 150 juta tahun yang lalu. Fosilnya pertama kali ditemukan di Amerika Utara, terutama di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Colorado, Utah, dan Wyoming. Nama Stegosaurus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kadal beratap, menunjukkan pada lempengan besar di punggungnya yang menjadi ciri khas dari makhluk ini. Stegosaurus memiliki tubuh besar dengan panjang sekitar 7-9 meter dan berat yang dapat mencapai hingga 5 ton. Meskipun memiliki tubuh yang besar, kepalanya relatif kecil dengan otak yang juga kecil. Kayak otak siapa itu? Salah satu karakteristik utama Stegosaurus adalah adanya dua baris lempeng besar berbentuk segitiga yang berjajar di sepanjang punggungnya. Lempengan ini diduga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh atau sebagai alat pertahanan untuk menakuti predator. Selain lempengan di punggung, Stegosaurus juga memiliki ekor yang kuat dengan 4 duri tajam yang disebut tagomizer. Duri ini digunakan sebagai senjata pertahanan dari serangan dinosaurus pemangsa seperti Allosaurus. Dengan ekor yang sangat fleksibel, Stegosaurus dapat dengan mudah mengayunkan durinya ke arah musuh. Para ilmuwan percaya bahwa Stegosaurus kemungkinan besar hidup dalam kelompok kecil untuk melindungi diri dari predator. Struktur lempeng di punggungnya juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menarik perhatian lawan jenis selama musim kawin. Beberapa teori juga mengatakan bahwa Stegosaurus mungkin memiliki kemampuan untuk mengubah warna lempengnya untuk berkomunikasi atau menyesuaikan suhu tubuh. Stegosaurus pertama kali ditemukan pada tahun 1877 oleh seorang paleontolog bernama Othniel Charles Mars. Sejak saat itu, Stegosaurus menjadi salah satu dinosaurus yang paling dikenal oleh masyarakat. Sering muncul dalam berbagai film, buku, dan mainan. Keunikan bentuk tubuhnya membuat makhluk ini menjadi favorit dalam dunia paleontologi dan budaya populer. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang Stegosaurus. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari makhluk kriptidnya yaitu Rau. Kenapa makhluk ini mirip dengan Stegosaurus? Rau adalah makhluk besar mirip dinosaurus dengan punuk di punggungnya. Hewan ini dikatakan memiliki panjang tubuh sekitar 12 meter. Leher dan ekornya panjang serta ramping, sementara kepalanya kecil, mirip kepala kura-kura, dengan paruh yang tajam dan hiasi rumbai tulang. Kaki depannya lebih pendek dari kaki belakangnya, memungkinkan Rau untuk berdiri dengan dua kaki belakangnya. Tubuhnya besar, berwarna coklat kekuningan, dan tertutup sisi kasar seperti lapisan baja yang tidak rata. Sepanjang punggungnya terdapat deretan lempeng segitiga. Ekornya panjang dan berakhir dengan beberapa duri besar seberat sekitar 9 kg yang mirip dengan gading gajah. Dari deskripsi fisik si Rau ini sangat mirip dengan Stegosaurus ya, karena di punggungnya ada punuk berbentuk segitiga yang banyak dan tersusun rapi panjang di ke belakang, dan juga ekornya punya senjata yang mirip gading yang sama kayak punya Stegosaurus. Nah, Rau sendiri pertama kali diceritakan oleh para penduduk sekitar di Papua Barat. Dan cerita tentang makhluk ini diceritakan kembali oleh seorang penulis terkenal bernama Charles Cannibal Miller dan istrinya Leona. Kenapa namanya ada Cannibal? Karena si Charles ini terkenal dengan bukunya yang berjudul Cannibal Caravan, yang berisi tentang suku-suku pemakan manusia yang ada di Papua dan juga di seluruh dunia. Saat mereka berbulan madu di hutan Papua Barat, mereka tinggal bersama salah satu suku yang dikatakan sebagai suku kanibal yang belum dikenal dunia saat itu, entah itu suku Korowai atau suku Owi. Leona pertama kali menyadari sesuatu yang aneh ketika melihat suku yang menampung mereka memasak menggunakan benda mirip gading gajah. Padahal di daerah itu tidak ada gajah maupun badak. Setelah ditanyakan, benda itu ternyata adalah duri ekor dari hewan bernama Rau.
Charles pun meminta suku tersebut untuk membawanya ke tempat di mana makhluk itu hidup. Perjalanan ke habitat Row memakan waktu beberapa hari. Jadi perjalanan mereka ini sangat panjang. Bisa dikatakan ya kalau habitat tempat hidupnya Row ini ada di pedalaman hutan di Papua Barat. Charles dan Leona akhirnya menemukan Row di delta sungai Berawa di antara dua daratan tinggi yang kering. Ketika melihatnya, Charles langsung terpaku karena ketakutan. Row muncul dari balik ilalang, mengangkat kepalanya yang panjang dan menggerakkan ekornya, serta mengeluarkan suara. Ia sempat berdiri dengan dua kaki belakangnya beberapa kali, seolah memberi peringatan kepada rombongan dari Charles, sebelum akhirnya hewan ini pergi dan menghilang di balik pepohonan eukaliptus yang kerdil. Nah, jadi itu penampakan Row yang tercatat secara detail ya. Meskipun banyak para kolonial Belanda yang mengaku melihat hewan dengan punuk berduri atau punggung berduri di Hindia Belanda pada masa kolonialisme. Dan menariknya dalam buku Out of the Dreamtime tahun 2006, karya Rex dan Heather Gilroy, ada laporan tentang makhluk serupa di Papua Nugini. Makhluk ini dikenal dengan nama Rauruh. Laporan tentang makhluk ini sudah ada selama lebih dari 1 abad. Sayangnya, Miller tidak membawa pulang duri dari ekor Row atau bukti fisik lainnya dari Rauruh. Sebuah film yang katanya juga diambil, tidak pernah dipublikasikan ke publik. Selain itu, hewan kriptid ini tampak seperti gabungan dari beberapa jenis dinosaurus yang berbeda, seperti Sauropoda, Ceratopsia, dan Stegosaurus, yang seharusnya tidak berkerabat satu sama lain. Oke, kita masuk dalam ke penjelasannya aja. Untuk Row ini, cerita dari Row ini kesannya seperti sebuah cerita hoaks ya, yang terdengar mencurigakan dan kemungkinan besar hanyalah karangan yang dibuat untuk mencari perhatian dan ketenaran bagi pasangan Miller. Namun, ada kemungkinan kecil bahwa Row benar-benar makhluk purba yang masih hidup di dataran tinggi Papua Barat yang belum banyak dijelajahi. Sejumlah fosil dinosaurus baru juga telah ditemukan di Asia yang memiliki kemiripan dengan deskripsi Row. Bisa jadi Row sebenarnya adalah spesies reptil yang langka dan belum ditemukan. Siapa yang tahu kan? Jadi banyak kemungkinan yang nggak boleh langsung kita bantah dan skeptis saja. Tapi kalau kalian tanya secara pribadi gue percaya ada Row apa enggak, gue enggak. Karena sulit sekali sih kalau hewan-hewan kriptid berukuran besar ini nggak ditemukan sampai sekarang, itu agak sulit. Tapi ya kita berharap aja kalau beneran ada, dan belum punah mungkin masih ada di pedalaman hutan yang sulit dijangkau di Papua. Tapi kan bentar lagi Papua bakal jadi food estate. Oke, untuk video Nerd Indut ini cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu lah. Sampai jumpa lagi di video Nerd Indut selanjutnya. Bye bye.